syarat syaratnya, di mana syaratnya itu adalah dia memiliki isu tentang equality dan equity, isu tentang kesetaraan dan persamaan atau kesamaan. Itu ya transformatif. Boleh menggunakan mixed method ya, boleh menggunakan kualitatif, boleh menggunakan kuantitatif, tapi yang penting adalah isunya dulu. Jadi transformatif itu berbicara tentang isunya dulu ya, baru nanti pelaksanaannya boleh menggunakan mixed method seperti itu. Nah, selanjutnya nah ini cara ya dalam rangka karakteristik strength dalam metode dua jenis mixed method itu ada kuantitatif dan kualitatif ya. Yang jenis kuantitatif itu fokusnya gini, fokus dia itu mendeskripsikan, menghubungkan atau membandingkan dan menguji coba data. Itu fokusnya ya. Sedangkan jenis kualitatif itu menarasikan, mewakilkan, menemukan pola atau mendalami dan menemukan data. Nah, kemarin sudah dibahas oleh webinar-webinar sebelumnya Pak Wawan tentang kualitatif. Jadi di dalam kualitatif itu tidak deskriptif ya, tapi naratif ya. Perbedaan deskriptif atau naratif. Kalau deskriptif itu dia itu menjelaskan temuan yang ada pada angka-angka itu ya. Kalau menarasikan berarti kan menceritakan terkait apa? Terkait tentang fenomena lapangan di lapangan, fenomena data-data yang ada di lapangan. Ya, Anda harus paham ya diksi-diksi ini ya. Kadang banyak mahasiswa yang menjelaskan bahwa kualitatif deskriptif ya itu. Menurut saya kalau dari bukunya ini menurut buku ya, saya kan berbicara tentang bukunya ya, dan saya tidak menemukan juga seperti hanya deskriptif kualitatif, tapi ada di dalam bukunya John W. Creswell itu jenis penelitian kualitatif naratif ya, itu pengganti ya, setidaknya pengganti dari deskriptif. Kalau berbicara deskriptif itu terlalu baku ya, kalau kualitatif dideskriptifkan itu terlalu baku. Tapi kalau dinarasikan ya, diceritakan, perbedaan deskriptif sama naratif itu kan, kalau deskriptif itu apa adanya, data itu apa adanya dideskriptifkan atau diceritakan secara angka-angka itu. Tapi kalau menarasikan itu bisa semacam ciri khas kualitatif dan tanda kutip melebaikan. Nah, tanda kutip ya, ini tanda kutip loh, bukan lebay secara umum ya. Tanda kutip melebaikan. Jadi menarasikan atau mewakilkan dari pengalaman-pengalaman hasil pengalaman-pengalaman dari penelitian, menemukan pola. Biasanya menemukan pola itu studi kasus, mendalami dan menemukan data. Nah, caranya gimana? Caranya dalam kuantitatif ini adalah menggunakan survei dan eksperimen. Ya, survei itu kan berarti kita berbicara angket gitu ya, berbicara angket, berbicara kuesioner, dan eksperimen berarti diteskan ya, diteskan. Itu kan ada, kalau bahasa saya eksperimen dan non eksperimen gitu ya, seperti itu. Caranya seperti itulah bahasa saya. Mohon maaf saya juga belajar kuantitatif ya. Nanti ada dosen-dosen yang lebih mahir dalam kuantitatif, saya izin ini untuk menjelaskan ya. Oke, cara yang kualitatif yaitu bisa menggunakan studi kasus, fenomenologi, analisis wacana, etnografi, dan grounded gitu ya. Ada satu lagi yaitu naratif tadi ya, naratif ya. Studi kasus pun ada studi kasus pun ada apa namanya, ada dua studi kasus di kuantitatif dan kualitatif juga bisa. Nah, tujuannya kalau kuantitatif yaitu memverifikasi teori. Ya, teori itu hanya sekedar diverifikasi bahwa teori-teori yang digunakan itu cocok untuk cocok digunakan untuk fenomena atau kasus ini. Tapi kalau kualitatif itu arahnya mengeneralisasikan. Jadi ada semacam perbedaan di verifikasi dan generalisasi. Ya. Jadi dari yang khusus ke umum, umum ke khusus itu di dalam tujuan dua strand metode kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Nah, berarti ya mixed method itu adalah, nah ini kan pendekatan penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif untuk menyelesaikan suatu masalah kayak gitu ya. Jadi masalah itu digunakan untuk
masalah itu diselesaikan dengan data-data, teknik pengumpulan data, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Jadi ya, asumsi dasar dari mixed method itu adalah menggabungkan kelebihan-kelebihan kuantitatif dan kelebihan kualitatif ya. Menggabungkan kelebihan dari masing-masing metode itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan penelitian dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Jadi mixed method itu sangat terkait dengan kita berbicara kelebihan aja, karena di lapangan itu memang ada ya data kuantitatif, juga memang ada data kualitatif seperti itu. Jadi kita ambil semuanya, berarti menampilkan kelebihan-kelebihan datanya yang kita kumpulkan kayak gitu. Itu esensi dari mixed method atau kombinasi. Nah, sini saya juga membuat suatu pola dasar rancangan penelitian ya. Kalau yang sebelah kiri itu kuantitatif, sebelah kanan ada kualitatif. Saya tengah-tengahnya karena ini kajian mixed method, yaitu pertama yaitu bersifat predeterminate, artinya sudah ditentukan dari awal. Nah, itu kan biasanya punyanya kuantitatif ya. Jadi rumus itu sudah ditentukan dari awal. Nah, tapi kalau dalam kualitatif teori itu bisa berkembang nanti. Nah, itu kan digabungkan bersifat predeterminate dan metode yang berkembang. Jadi kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan. Terus pertanyaan juga sama, pertanyaan dari metode kuantitatif kualitatif, yaitu pertanyaan bisa digunakan terbuka, sewaktu-waktu bisa tertutup gitu ya. Kan enak ya Pak Dika, buka tutup kayak gitu ya. Itu. Terus berbagai bentuk data yang pluralistik itu majemuk atau ya itu data kuantitatif dan data kualitatif ya, plural gitu ya, sangat plural, sangat berkebinekaan gitu ya dalam kajian PKN kebinekaan gitu ya. Yang selanjutnya analisis bisa statistik dan tekstual, di mana data kuantitatif itu kan terkait analisis statistik ya, dan data kualitatif kan bisa tekstual atau gambar itu. Jadi bermain di situ. Nanti caranya gimana nanti ya. Nah, selanjutnya adalah interpretasi dari berbagai database. Ya, interpretasinya bisa dari data kuantitatif dan data kualitatif seperti itu. Sehingga dalam pola dasar penelitian mixed method itu ada dua ya, Sobat Wacana. Yaitu yang pertama yaitu tipe metode dasar dan tipe metode tingkat lanjut. Nah, ini ada yang dasar, ada yang lebih tinggi gitu ya, maksudnya kayak gitu ya. Jadi ya, biasanya nanti kita akan membedah ini. Yang dasar itu kayak gimana, yang metode tingkat tinggi itu gimana gitu. Harapan saya Sobat Wacana belajar dulu kalau belum paham metode mixed method ya. Praktekkan di tipe metode dasar dulu. Kalau sudah mahir seperti dosen-dosen kita PGSD yang jos-jos ini kan, itu nanti di tipe metode tingkat lanjut seperti itu. Nah, gimana metode dasar itu Pak Fajri? Nah, ini. Sebenarnya sebelum itu saya ini menjelaskan ini varian dulu, mohon maaf. Lalu Pak, varian. Nah, varian yang 1 2 3 itu adalah dasar ya, Sobat Wacana. Dasar yaitu paralel konvergen. Ya, paralel konvergen itu apa? Yaitu menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif itu secara serempak. Artinya serempak, timingnya itu, waktunya itu sama. Jadi waktu jenengan itu nanti menggunakan varian paralel konvergen itu, jadi ambil datanya itu harus berbarengan ya, Sobat Wacana. Langsung ke kualitatifnya ambil, kualitatifnya ambil, dan berbarengan kayak gitu ya. Ini kayak wong pacaran bergandengan gitu ya, mesra kayak gitu ya. Itu paralel konvergen gitu ya. Yang data yang kedua maksudnya metode yang kedua yang besar yaitu sekuen explanatory. Nah, apa itu sekuen explanatory? Jadi ada menggunakan dua fase yaitu tapi mendominasi kuantitatif, strand kuantitatif. Jadi kuantitatif itu di awal,
atau terus didukung dengan kualitatif. Berarti eh, nanti gimana? Nanti ada langkahnya juga ya. Nanti saya ini hanya sekedar untuk membantu Anda mengkategorisasikannya dulu ya. Jadi dua fase itu kuat di kuat di kuan yaitu sekuen explanatory. Sedangkan kebaliknya sekuen exploratory itu berarti menggunakan dua fase yang interaktif dengan dominasi kualitatif. Jadi data kualitatif itu data yang awal. Nah, misalkan data kualitatif berarti pengambilan data kualitatif itu wawancara dulu, wawancara terus setelah wawancara kita bisa hasil wawancara kita bisa mengeksperimenkan atau mengnon eksperimenkan atau kalau di sekuen explanatory berarti data awalnya itu jenengan sudah bermain dengan teknik pengumpulan data kuantitatif ya, eksperimen non eksperimen. Nah, setelah itu nanti di kuantitatifkan. Ini 1, 2, 3 ini adalah metode dasar yang harapannya nanti mungkin mahasiswa PGSD atau mahasiswa S2. Kalau mahasiswa S2 mungkin kalau sudah pernah saya harapkan jangan ini ya. Kalau belum pernah ya, kan namanya mahasiswa ya juga ada yang belum pernah bisa menggunakan 1, 2, 3 yang nomor ini yaitu metode dasar di mana bisa digunakan untuk mix method gitu ya. Nah, kita lanjut ke metode yang agak tinggi ya, tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi itu ya tinggi. Tingkat tinggi pertama embedded. Nah, embedded itu arah tujuannya penelitian itu mengumpulkan data dan menganalisis data dua strand, mohon maaf ya, strand itu adalah dua strand ini ada kualitatif dan kuantitatif ya. Dalam proses yang simultan dan tidak pekat. Nah, kalau tadi paralel konvergen itu kan apa ya? Datanya itu harus sama-sama diambil seketika ya, serempak gitu ya. Tapi kalau embedded itu nyampur, nah, mencampur itu perlu apa ya? Perlu keahlian dalam pengumpulan data dan analisis data kuant dan kual ya. Oleh sebab itu kan embedded merupakan tingkatan yang paling tinggi ya. Jadi campur gitu ya. Tergantung di lapangan gitu ya, tergantung di empiris gitu ya. Ada data kuantitatif kayak gini, terus ini bisa ini diambil data kualitatif atau sebaliknya kayak gitu, mencampur kayak gaduh-gaduh gitu ya. Seperti itu. Nanti langkahnya apa? Dan nanti saya akan jelaskannya. Yang kedua yaitu transformatif. Lah tadi transformatif boleh menggunakan konvergen, boleh menggunakan exploratory, boleh menggunakan explanatory, boleh menggunakan embedded, tapi jangan lupa, nah, tadi saya mengatakan transformatif itu punya ide, gagasan ya, itu di mana kerangka isu perubahan dan pemberdayaan sosial terhadap kelompok-kelompok khusus atau kelompok-kelompok minoritas gitu. Itu karena ini sangat unik gitu ya, dan belum jarang penelitian-penelitian tentang kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok gender gitu ya. Kalau dalam penelitian-penelitian sosial mungkin LGBT gitu, itu masuk dalam transformatif ya. LGBT mau diapakan, diberdayakan jadi tidak LGBT ya, misalkan kayak itu. Maksudnya pemberdayaan kerja atau apa pemberdayaan di lingkungan gitu ya. Itu masuk dalam transformatif. Nah, yang keenam itu kajian-kajian dosen-dosen kita, dosen-dosen yang kita banggakan Sobat Wacana yaitu multifase ya. Mungkin dosen-dosen kita harus menggunakan ini harusnya ya, tidak hanya sekedar bermain kual-kual enggak, tapi ini ya sebenarnya namanya penelitian di dikti itu kan menggunakan multifase ya. Mix method dengan varian multifase di mana penelitiannya adalah penelitian berbasis pada project di mana penelitian dikti itu kan dosen-dosen kita itu ya, dosen-dosen PGSD itu banyak sekali diterima ya, sudah lolos di dikti ya. Harusnya menggunakan multifase di mana ada tahun pertama, ada tahun kedua dan tahun ketiga lah. Artinya pakainya harusnya multifase ini ya. Multifase di mana arah tujuan penelitian adalah mengimplementasikan program atau proyek yang multi tahun gitu ya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bisa multidisiplin. Artinya peneliti itu multidisiplin, tidak hanya sekedar satu disiplin kayak gitu, atau multidimensi ya. Atau multidimensi itu di mana
kajian-kajiannya bisa ke apa namanya, bisa ke arah ke berbeda gitu ya, atau multikultural dengan budaya yang berbeda dalam suatu kelompok peneliti yang berbeda. Seperti ya harapannya seperti itu kalau dosen-dosen teman-teman dosen-dosen itu pakainya multifase dengan varian multifase mix method gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin saya kecepatan atau enggak ya, kalau kecepatan mohon maaf di apa diberi ya, diberi masukan ya, karena kadang saya itu kalau ngomong apa ya, kayak orang jualan obat gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini. Oke, terima kasih. Ya, 3 desain model dasar ya tadi ya saya mengatakan ya. Yang pertama yaitu paralel konvergen, ya, paralel konvergen, di mana pengumpulan dan analisis data kuantitatif itu berbarengan atau serempak dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif gitu ya. Nah, jadi bergandengan gitu ya, mesra banget gitu ya. Itu paralel konvergen gitu ya. Dan tujuannya yaitu membandingkan dan atau menghubungkan sehingga diinterpretasinya gimana, dimaknanya gimana. Yang kedua yaitu sekuen explanatory ya tadi ya. Ini desainnya sekuen explanatory, jadi pengumpulan dan analis data kuantitatif itu dari awal. Ya, gimana Pak? Misalkan pengumpulan dan analisis data diselesaikan dulu kuantitatif. Pengumpulan datanya kuantitatif berarti pakai survei misalkan, pakai angket ya. Berarti dari sampel populasi yang besar ya, sampel terus diambil sampel, terus dikumpulkan datanya, terus dianalisis dulu menggunakan kuantitatif, pakai statistik atau SPS. Ya. Hasilnya gimana? Hasilnya ditindaklanjuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif ya. Terus kita wawancara lagi ya, kita terkait pengumpulan kualitatif kan ada 3, wawancara, pengamatan, dan studi dokumen untuk menguatkan data yang ada di sebelumnya, yaitu data kuantitatif tadi, sehingga dapat diinterpretasi. Nah, itu ya. Yang ketiga, sekuen exploratory. Ya, kebalik dari sekuen explanatory, di mana pengumpulan dan analisis data kualitatif itu di depan. Jadi Anda mencari data menggunakan pengamatan ya, wawancara ya dengan partisipan, terus studi dokumennya itu dicari, dikumpulkan dan dianalisis. Biasanya analisis data kualitatif kalau nggak pakai Miles and Haberman itu pakai apa? Spread list itu biasanya pakai kualitatif yang etnografi, yang lainnya biasa, dan mahasiswa biasanya pakai itu, pakainya Miles and Haberman ya itu. Ditindaklanjuti dengan, nah ini setelah data kualitatif itu apa namanya muncul, terus dianalisis datanya kualitatif, ditindaklanjuti dengan, nah bisa pakai pengumpulan dan analisis data kuantitatif ya, bisa disurvei atau bisa dites gitu ya, dieksperimenkan atau di non eksperimenkan sehingga bisa diinterpretasikan. Itu 3 desain metode dasar dari mix method ya. Itu mungkin kalau mahasiswa S1 atau S2 pakai ini dulu ya, biar merasakan sensasi dari kita membuat suatu metode mix method ya. Kalau sudah bisa ini semua, paham 3-tiganya dari apa namanya desain metode dasar kualitatif, desain metode dasar mix method, baru Sobat Wacana bisa mempraktekkan ya. Ini karena 3 rancangan metode tingkat lanjutnya yaitu embedded. Jadi teknik dan analisis data kual atau kuan itu menjadi satu rumahnya sendiri, dan teknik data kuan dan kual itu menjadi satu rumahnya sendiri, terus diudek diproses, dianalisis sampai didialektikan ya. Itu agak susah apabila Sobat Wacana belum memahami strengthnya yang dasar dulu itu ya. Nah, ini untuk tingkat-tingkat
tingkat lanjut ini, kelas-kelas tinggi ini, dari mixed method ya. Terus baru diinterpretasikan. Atau yang kedua transformatif ya. Itu tadi sudah saya jelaskan, kalau transformatif dikedepankan itu isu penelitiannya dulu terkait gender, disabilitas, kelompok-kelompok minoritas, baru bisa Anda boleh menggunakan konvergen, boleh menggunakan eksploratory, atau boleh menggunakan explanatory, atau boleh menggunakan embedded. Nah, itu ada namanya, ada kebebasan di transformatif, tapi awalnya harus punya kajian terkhusus ya terkait itu tadi ya, isu-isu global, isu-isu khusus ya di dalam pemberdayaan itu. Nah, seperti itu baru nanti boleh menggunakan konvergen ya, exploratory atau embedded, sehingga bisa jadi dimaknai. Nah, ini yang terakhir ini dosen-dosen kita ya yang sering menggunakan yaitu multifase. Di tahun pertama itu kuan atau kual. Nah, terus ada diberi menghasilkan informasi. Terus tahun kedua kuan atau kual ya. Biasanya kalau kuan ya, terus berarti tahun kedua kual atau kual atau kuan. Nah, atau berjalan sampai berapa tahun ini? Berapa tahun? Kalau dikti itu biasanya maksimal 3 tahun ya gitu. Tapi kalau penelitian di luar dikti, misalkan Bank Dunia atau penelitian-penelitian yang internasional itu 10 tahun, ada yang 10 tahun ya. Jadi multifase itu bentuk program penelitiannya bersifat longitudinal ya. Longitudinal itu wah, lama ya. Lama ini karena ini proyek besar ini sebenarnya, dan skalanya harus besar, bukan judulnya tidak hanya sekedar di kabupaten, kecamatan ya, mungkin minimal itu se-Indonesia gitu ya, atau perbandingan antara 2 negara. Nah, itu kan butuh data yang lama itu ya. Artinya oleh sebab itu menjadi satu kajian dari mixed method yang varian multifase seperti itu. Nah, saya akan berusaha untuk menjelaskan ya. Sekarang kalau sudah Sobat Wacana sudah paham tentang tadi yang saya jelaskan ya, itu berarti jenis penerapannya gimana Pak? Nah, ini di lapangan itu saya itu bingung Pak. Ini mixed method itu bentuknya kayak apa ning lapangan? Nah, ini biasanya Sobat Wacana akan tidak familiar dengan jenis-jenis penerapan dalam mixed method ya. Pertama yaitu, nah ini, komparatif atau asosiatif riset. Ya. Itu misalkan orang-orang kuantitatif kan, mudeng, komparatif atau asosiatif. Komparatif membandingkan atau menghubungkan dua variabel. Itu punyanya mixed method loh, Sobat Wacana. Jangan bingung, itu pakainya mixed method karena komparatif bisa dua variabel itu bisa diambil dari strain kualitatif dan strain kuantitatif, atau menghubungkan dua variabel atau membandingkan, itu punyanya mixed method gitu ya. Atau action research. Nah, ini satu PGSD sangat sangat familiar sekali dengan action research ya, yang mana tujuan penelitian itu memberikan perlakuan atau intervensi dan berfokus pada proses ya. Itu action research. Action research itu PTK Pak. Saya katakan ya tidak hanya PTK, action research itu sebenarnya ada dua ya Sobat Wacana. Yang pertama yaitu CAR, Classroom Action Research. Nah, Classroom Action Research itu apa? Ya, PTK itu bagian dari Action Research ya. Nah, berarti kenapa CAR? Classroom berarti kan tindakan atau intervensi dalam penelitian itu di dalam kelas gitu ya. Subjek-subjeknya ada di dalam kelas. Namanya CAR, Classroom Action Research. Tapi di luar kelas itu namanya PAR, Participatory Action Research. Nah, itu. Jadi action research itu ada dua, CAR dengan PAR gitu ya. Nah, PAR itu apa Pak? PAR itu tidak di kelas, di masyarakat, di luar kelas gitu ya, di masyarakat.
Penelitian itu boleh di luar, tidak hanya di dalam kelas ya. Kalau guru-guru SD di dalam kelas, mahasiswa PGSD itu ngertinya kalau action research itu di dalam kelas, enggak. Ada juga yang namanya partisipatoris action research di luar kelas, di masyarakat gitu ya. Terkait apa? Terkait apa misalnya menggunakan program-program pelatihan di masyarakat, PKK, Karang Taruna kayak gitu ya, remaja masjid ya. Itu boleh pakai action research, pakai tapi jangan kar ya. Masalahnya remaja masjid kar jadi neng kelas gitu. Neng itu adalah kajian masyarakat, berarti pendekatannya harus berbeda dengan car ya. Ada nanti kalau ini harusnya saya meminta izin sama Bu Kaprodi kalau membahas action research nggak bakalan satu webinar, nggak harus ada webinar lagi ya, karena berhubungan dengan action research itu perlakuan di dalam kelas itu berbeda dengan perlakuan di luar kelas, karena subjeknya itu masyarakat berbeda dengan siswa. Nah, itu perlu pendekatan-pendekatan yang berbeda. Terus yang ketiga, nah ini mahasiswa S2 UMK itu, wah ini research and development, wah ngerti ini research and development. Nah itu, nah research and development itu maksudnya di mix method juga, Sobat Wacana. Tujuannya yaitu untuk menghadirkan produk atau perangkat dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang diteliti. Nah, fokusnya adalah pembuatan produk pembelajaran atau perangkat pembelajaran di mana diuji cobakan untuk untuk pembelajaran. Nah, berbeda dengan action research. Kalau action research itu kan tindakan proses ya. Fokusnya adalah proses ya. Research and development produk hasil ya. Tapi kita kalau membahas research and development tidak akan tuntas pada satu webinar, harus ada webinar lagi ini. Saya menawarkan saya jualan ini ceritanya. Action research itu harusnya gimana action research dalam pendidikan? Loh, action research dalam pendidikan nggak media lah. Kita itu, itu secara kritis. Loh, kita itu guru kon gawe media pembelajaran itu berarti jadi tukang ya. Nah, itu nanti ada kajian sendiri. Yang bagus research and development yang bagus itu khusus untuk pembelajaran untuk guru itu, untuk calon guru atau dan sebagainya harus gimana, karena riset and development itu kan sebenarnya punyanya orang yang teknik ya, tapi diadopsi oleh bidang pendidikan. Nah, yang terakhir ini yang terbaru ya, mungkin saya pengen jenengan kalau sudah paham tiga-tiganya, ini ada yang terbaru lagi ngetren ya, design based research. Nah, ini DBR gitu ya. Ini biasanya kelas-kelas S3 itu DBR itu harus ya. Karena saya juga mau DBR tapi nggak lulus nanti saya. Ya itu tujuannya apa? Mengkolaborasi ya. Tujuan penelitian adalah berkolaborasi dengan partisipan dalam menghasilkan desain atau produk penelitian secara kontinu serta mengarah pada kebijakan yang luas. Nah ini yang berbeda dengan research and development, action research atau komparatif atau asosiatif research. Ya. DBR itu namanya ada semacam transformatif juga, arahnya juga transformatif, artinya partisipan itu kita pemberdayakan, diberdayakan, kita ikutkan dalam penelitian kita dan secara kontinu tidak serta merta produknya jadi sudah terus langsung diimplementasikan, enggak, itu ada langkah-langkahnya. Nah terkait DBR juga harus ada webinar lagi nih sebenarnya. Saya hanya menjelaskan bahwa penerapan mix metode itu ada 4 itu. Jadi jenengan harus Sobat Wacana harus paham tentang 4 itu termasuk mix method ya. Artinya dalam membuat suatu penelitian, dalam metode penelitian, Sobat Wacana harus menyertakan, kalau saya mahasiswa bimbingan saya harus menyertakan mix method variannya apa tadi ya. Entah tadi sekuen explanatory, sekuen exploratory atau convergent atau edit atau apalah itu ya. Itu di atas dulu karena itu jadi satu paradigma dulu ya. Nanti di bawah menggunakan jenis penelitian research and development atau action research atau comparative research atau associative research atau design based research kayak gitu. Jadi itu bagian dari
mixed method ya. Nah, ini langkah-langkah sekuen bukan konkuren ya, maaf. Sekuen konvergen, maaf ya. Nah, ini contoh langkah-langkahnya seperti ini yang mana permasalahan kuantitatif dan permasalahan kualitatif itu sama-sama menyatu dalam suatu jenis permasalahan. Sehingga peneliti sebagai human instrument, nah, peneliti sebagai human instrument di satu sisi dalam kualitatif harus menggunakan teori siapa. Nah, biasanya orang-orang kualitatif itu buku babonmu itu apa gitu ya. Teori besarmu itu apa? Ground teorimu itu apa ya. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif tidak pakai ground teori atau buku babon, tapi instrumen rumus teori rumus ya pakai apa itu ya. Nah, terus balik ya. Pengumpulan datanya pakai kualitatif, pengumpulan data di satu sisi pakai kuantitatif menjadi suatu sumber data. Terus analisis kualitatif menjadi terus digabungkan dengan analisis kuantitatif menjadi meta analisis dan bisa disimpulkan. Simpulkan itu bisa memperkuat atau melemahkan atau bertentangan. Nah, itu seperti itu ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah eksplanatori ya, yang mana eksplanatori tadi Sobat Wacana lebih ke apa? Kuantitatif ya. Jadi permasalahannya eksplanatori itu dominan pada kuantitatif, yang mana permasalahan atau potensi tujuan yang diteliti pakai landasan dan hipotesisnya ya kan, kuantitatif atau landasan hipotesisnya, terus pakai data, pengumpulan data dan analisis data kuantitatif, terus hasil pengujian di hipotesis. Nah, sedangkan metode kualitatif itu untuk membuktikan hipotesisnya atau memperdalam atau memperluas data kuantitatif. Jadi dalam hipotesis dalam kuantitatif itu bisa dikuatkan, dibuktikan dengan temuan-temuan data kualitatif atau didalami, ya, nothing others gitu ya, atau meluaskan data kuantitatif karena hasil dari data kuantitatif itu kan kecil ya, datanya besar tapi hasilnya kecil. Nah, itu bisa dilebarkan dengan data kualitatif ya, sehingga langkah selanjutnya ada penentuan sumber data penelitian, pengumpulan dan analisis data kuantitatif, pengumpulan dan data analisis kualitatif baru disimpulkan. Itu langkah-langkah dari eksplanatori. Sedangkan langkah-langkah dari eksploratori, ya ini permasalahan dan potensi kajian teoritis ya. Jangan lupa kalau Sobat Wacana itu menggunakan eksploratori, berarti teorinya itu harus pakai teorinya siapa? Nah, misalkan pakai metode penelitian, bukan metode, tentang kajian tentang pembelajaran, berarti kajian teori belajar itu apa? Pakai teori belajar apa namanya? Behavioristik, progresif atau teori belajar konstruktivisme. Nah, itu aja di kajian teori. Terus pengumpulan data, analisis data, temuan hipotesis. Nah, metode kuantitatif itu untuk menguji hipotesis sehingga populasi dan sampel seperti hanya data kuantitatif, pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan. Nah, itu. Terus, nah ini saya hanya mereka-reka aja ya sistematika proposal ini karena mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 kalau saat ini kita masih semester 8 dan semester di S2 itu semester 3 atau 2 ya, itu pakai masanya membuat proposal. Itu kalau eksplanatori dengan eksploratori itu akan berbeda. Khususnya apa? Khususnya di bab 2 ya Sobat Wacana, yaitu kalau di eksplanatori itu deskripsi teori ya, kerangka berpikir dan hipotesis ya. Tetapi kalau di eksploratori itu teori-teori misalnya pembelajaran adalah kayak gitu, terus dan sebagainya. Yang bab 3 itu juga berbeda, di mana langkah-langkah metode kuantitatif di depan, metode kualitatif di
metode kualitatif belakang. Kalau eksploratory kebalikan seperti itu. Nah ini hanya saya mereka-reka sistematika proposal penelitian ya. Nanti tergantung selingkung dari PGSD dan pendas ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf Bu Kaprodi, Bu Siti ya. Ini saya izin terus ini. Ini contoh-contoh penelitian ya. Nah, saya berusaha, mohon maaf ini, saya berusaha untuk memberikan contoh konkret ya, tapi sekuat tenaga saya ya. Ada beberapa contoh dari gambaran dan ilustrasi dalam penelitian ya terkait mixed method ya. Contohnya ini ya. Saya membuat contoh, mungkin kalau salah mohon maaf ya. Contoh-contoh, tapi saya sudah membaca bukunya, jadi pemahaman saya seperti ini ya. Jadi kalau yang sequence explanatory itu contoh judulnya, misalkan ya karakteristik siswa SD swasta di Kabupaten Kudus. Itu contoh dari explanatory tentang penelitian deskriptif ya, yang saya narasikan bahwa langkah awal dalam mengumpulkan pendekatan data kuantitatif tentang karakteristik siswa di Kabupaten Kudus dari apa? Jenis kelamin, usia, mungkin berat badan, pekerjaan orang tua dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya dilakukan pendekatan kualitatif untuk membuktikan atau memperkuat atau melemahkan data-data dari kuantitatif itu melalui analisis teori dan beberapa hasil penelitian yang bertujuan memperdalam dan memperluas hipotesis dari data kuantitatif. Sehingga dari hasil data desain sequence explanatory tersebut dapat menghasilkan karakteristik siswa SD swasta di Kabupaten Kudus untuk menemukan profil deskripsi anak terkait nanti selanjutnya mungkin motivasi belajar atau hasil belajar. Atau penelitian yang kedua, contoh penelitian yang kedua ini saya berusaha untuk mengilustrasikan ya. Contoh yang kedua ya, kita menggunakan studi komparatif tentang motivasi belajar siswa SD negeri dan swasta di Kabupaten Kudus misalkan ini ya. Saya narasikan gini, penelitian komparatif pada tahap pertama dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif dengan membandingkan motivasi belajar di siswa SD negeri dan swasta terkait ketekunan, keuletan, dan minat. Selanjutnya penelitian tahap kualitatif untuk memperdalam tentang membandingkan dan faktor intrinsik dan ekstrinsik dari motivasi siswa tersebut. Hasil data desain sequence explanatory tersebut dapat menghasilkan perbedaan motivasi belajar siswa negeri dan swasta, khususnya persoalan hasil belajar siswa dalam memahami pelajaran atau pembelajaran yang berguna untuk memetakan kemampuan siswa SD di Kabupaten Kudus. Nah, itu contoh dari sequence explanatory ya. Lanjut, ini saya juga membuat ini membuat kayak gini agak mumet gitu ya, karena saya harus berimajinasi judul-judul ini ya. Contohnya ya, hubungan pengalaman, ini kajian saya karena saya orang seni ya misalnya. Hubungan pengalaman apresiasi dalam menggambar tema lingkungan tempat tinggal untuk siswa perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kudus. Nah, yaitu peneliti menggunakan asosiatif ya dengan membuktikan dan menemukan korelasi pengalaman estetis siswa dalam dalam kondisi lingkungan tersebut ya, yang tujuannya yang ditinjau dari populasi dan sampel antara desa dan anak-anak desa ya dan anak-anak kota itu. Kalau intinya ini, anak-anak desa dan anak kota itu kalau menggambar tentang tema lingkungan itu gambarnya kayak apa? Nah, mungkin kalau hipotesisnya bisa juga dalam kuantitatif, kalau anak-anak desa itu mesti gambari sawah, nah, anak-anak kota itu gedung-gedung, mal-mal gitu. Apakah seperti itu? Nah, itu bermain apakah mungkin? Nah, atau bisa juga anak-anak desa itu membuat gedung, atau bisa juga anak-anak kota itu membuat desa. Kalau Pak DKI kan orang kota ya, lebih ke misalnya Pak DKI kan orang kota Semarang ya, tapi balik nih desa nih Magelang mesti gambarnya sawah, kebu kayak gitu ya. Itu bisa juga ya. Tahap pertama yaitu metode kuantitatif, yaitu berupa hubungan kemampuan apresiasi dalam berkarya seni ya gitu ya. Hasil penelitian juga membandingkan antara anak SD kota dan anak di
di kota dan di desa seperti itu ya. Terus, nah itu seperti contohnya kayak gitu ya. Jadi artinya teori-teori apresiasi seni, persepsi seni, kreasi seni, ya itu dalam kajian saya bisa dibuat di kuan dan di kual. Atau contoh ya lagi, pengaruh anak bermain gadget terhadap kemampuan imajinasi anak dalam menggambar figuratif. Nah, menggambar figuratif itu menggambar orang, menggambar robot, menggambar figur gitu ya. Itu kan kalau bagus sekali ya. Belum mahasiswa S1 belum banyak yang menggunakan explanatory ya, kuantitatifnya. Adakah pengaruh ya anak-anak yang menggunakan gadget itu, menggunakan apa HP itu, kebanyakan kan bermain HP itu jelek gitu ya, karena apa namanya, males ya, tidak konsentrasi. Tapi kita ambil sebenarnya bermain gadget itu juga, itu saya melihat dari sisi yang berbeda ya, yang common sense yang berbeda ya. Oh, bisa imajinasi anak itu bisa, karena banyak banyak permainan-permainan gadget itu bisa bisa di dibelokkan ke menggambar figur-figur. Jadi misal apa namanya, kalau anaknya Pak Dika itu kan suka main gadget gitu ya. Nanti Pak Dika ngomong, tolong ini saya buatkan ayah, gambar ayah. Nah, mungkin Pak Dika digambar robot gitu ya, karena anaknya suka nonton film-film Ultraman gitu ya. Jadi Pak Dika itu gambarnya jadi Ultraman Dika gitu ya. Ini apakah pengaruh itu ya? Itu nanti jadi kajian di explanatory itu ya. Nah, oke. Terus ini ya. Nah, ini hasil dari saya komen untuk apa? Untuk mahasiswa untuk paham betul ya. Contohnya isi explanatory. Kalau saya kan lebih tertarik explanatory ke kuantitatif. Kalau kualitatif saya sudah misalkan saya pengen mencoba gitu ya, dikuantitatifkan itu ya. Apa namanya? Yang kuat dikuantitatifkan. Contohnya yaitu judulnya peningkatan kemampuan apresiasi siswa dalam pembelajaran SPDP melalui metode mendongeng siswa kelas 4. Nah, itu action research. Nah, tadi kan ada toh action research. Nah, itu contohnya saya narasikan. Nah, nanti mohon maaf apa Bu Sofika atau Pak Udin atau bisa men-share materinya ini ya dari saya, dikirim aja di komen atau di itu, biar untuk menjadi pembelajaran ya, jadi dokumen ya. Nanti dibaca sendiri ya, ya kayak gitu ya, karena ini waktunya saya kalau waktu itu lupa nanti. Nah, begitu pula dengan yang lain itu ya. Saya karena kalau saya contoh-contoh kayak gini ya enggak barbar ya. Contohnya gini ya, pengaruh kemampuan mengajar dan penguasaan guru kelas SD terhadap hasil belajar siswa. Jadi, artinya guru itu kemampuan mengajarnya itu dan penguasaan kelasnya itu apakah ada berdampak dari hasil belajar. Jadi misalkan judul jenis konvergen kuan ya, konvergen pakai kuan, nggak apa-apa, pakai kuan nggak apa-apa. Atau pengembangan media berkarya dengan tanah liat dalam pengalaman estetik terhadap kemampuan imajinasi anak. Ini pakai embedded juga bisa, jenisnya research and development. Atau ini dosen-dosen ya, pengembangan model pendidikan informal berbasis partisipatoris melalui pendekatan budaya keluarga dalam penanaman nilai karakteristik religius dan kejujuran. Itu mungkin kan butuh berbagai longitudinal ya, jenis multifasenya longitudinal yang lama gitu ya, karena kita berbicara tentang karakter itu kan ya tidak bisa sakdet caknyet gitu ya, harus lama itu sebenarnya kayak gitu. Atau ini contoh model pemberdayaan sosial anak jalanan. Nah, itu belum ada mahasiswa PGSD itu. Model pemberdayaan sosial anak jalanan melalui program Rumah Pintar dalam menumbuhkan motivasi belajar. Nah, ini pakai transformatif, pakai tapi jenisnya R&D ya, karena model pembelajaran ya. Atau program pelatihan wirausaha kelompok PGOT ya. PGOT itu pengemis, gelandangan dan orang terlantar ya, misalkan dalam produksi batik Kudus misalkan, itu kan berarti transformatif ya tadi ya, karena pemberdayaan, karena nah pakainya
bukan CAR ya, tapi PAR ya, karena di masyarakat. Atau nah itu pengembangan media augmented reality dalam materi pembelajaran IPA ya, bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Pakainya misalkan sekuen explanatory ya, tapi jenisnya R&D seperti itu. Dan terus nah, kalau saya nggak ngasih contoh ya, nah nggak babar gitu ya. Nah, sekarang nanti mahasiswa terenungkan tugas mandiri ya. Tugas mandiri ya. Tugas mandiri itu tidak dikumpulkan. Nah, mandiri sakarepmu bu kerja kira bu kerja karena dirimu sendiri gitu ya. Nah, saya karena ini ada webinar gitu, saya kasih tugas mandiri. Buatlah rancangan judul skripsi atau tesis ya Anda tentang berpedoman pada penelitian mixed method gitu ya. Itu sekian dari saya ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk bercua-cua ini tentang mixed method. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang saya tidak berkenan kepada Sobat Wacana, saya mohon maaf ya. Terima kasih Pak Dika, saya kembalikan waktu dan tempat ke Pak Dika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fajri MPD atas pemaparan materi tentang mixed method ya. Tadi sudah saya share di chat untuk sesi tanya jawab, tapi belum ada yang bertanya Pak. Mungkin pengen langsung bertanya ke Pak Fajri ya. Kenapa? Ini ada dua ya, karena sudah mudeng atau tidak mudeng. Dua pilihan itu. Tapi silakan. Oke. Itu kesalahan saya itu berarti. Peserta webinar yang saya... enggak. Jadi mungkin peserta webinar ingin bertanya secara langsung Pak Fajri. Monggo. Pak Fajri, kalau lewat chat mungkin kurang apa ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dituliskan ya, tapi lebih teguh ketika katakan ya gitu ya, disampaikan dengan kata-kata. Silakan, ini Pak Fajri menunggu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa apalagi di PGSD baik di S1 atau S2 Digas, penerapan penelitian mixed method itu sudah sering kalian terapkan ya di dalam penelitian, diantaranya tentang class action research, jadi PTK ya, dan R&D. Sudah ada beberapa dari S1 ya Pak Fajri ya, yang sudah melaksanakan penelitian research and development. Juga di S2 juga sudah ada ya Pak Fajri ya, di pendidikan dasar. Silakan kalau ingin bertanya. Tentunya sudah tidak asing dengan penelitian-penelitian. Oh, ternyata itu mixed method. PTK itu mixed method ya. Oh, R&D itu mixed method. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau dari peserta webinar sudah ada yang membuat proposal atau baik tesis ataupun skripsi yang menggunakan mixed method research. Baik, silakan kalau ingin dibicarakan. Sobat Wacana ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya menawarkan untuk ditanya ini ya. Nah, ini saya kayak bingung ya sama ditanya. Sama malu-malu kira-kira ya, malu-maluin ya. Malu-malu, baik. Tidak ada yang bertanya Pak Fajri, baiklah. Wes kukut ayo monggo silakan. Atau mau tanya judul skripsi atau judul tesis, monggo. Terkait ini ada masukan dari tadi saya membuat kategorisasi tadi, monggo silakan. Penerapan mixed method dalam tadi ada yang pengembangan ilmu pendidikan tadi. Halo, monggo Pak. Silakan siapa? Saya Rini dari Tangerang, Pak. Oh, Bu Rini. Bu Rini Oktaviani ya. Silakan Bu Rini.
Ya, tadi mengenai metode penelitian yang dijelaskan Pak Fajri, ya kebetulan Pak Fajri juga dosen saya di S2. Iya. Sekalian ya Pak? Iya, nggak apa-apa Bu, sekalian kuliah kita Bu. Jelas ya Pak suaranya ya Pak? Alhamdulillah ya, jelas Bu. Ya, biasanya kalau kuliah nggak jelas suaranya. Oh iya Bu, ya Bu ya kasihan Bu. Paling jauh soalnya Pak. Paling jauh ya, ini mahasiswa saya S2 paling jauh di Tangerang, di Surabaya juga ini. Oh, dari Tangerang. Iya. Begini Pak Fajri mengenai kemarin judul yang akan saya angkat, yaitu pengaruh jurnal pagi bagi perkembangan anak usia dini di TK Bintang Pertiwi. Dan kemarin Pak Fajri kan menerangkan kalau depan itu pengaruh, biasanya metodenya kuantitatif ya Pak? Iya. Nah tadi saya sempat mendengar untuk penelitian ini, kita mengambil metode kuantitatif, tapi di pertengahan jalan berubah menjadi kualitatif. Itu maksudnya bagaimana Pak? Saya belum begitu jelas. Iya, terima kasih Bu Rini ya, pertanyaan yang sangat baik, bagus ya. Jadi kalau saya pengaruh itu pastinya kuan. Tetapi kalau dalam kajian mixed method, karena ini ada kual ya, bisa Bu ya. Jadi jenengan misalkan pakai mixed method, judulnya pengaruh di jurnal pagi ya. Terhadap apa ya, dalam apa kayak gitu ya, artinya berarti perkembangan anak usia dini. Ada perkembangan anak usia dini, berarti kan dengan bermainnya itu tadi ya bisa di explore sequence explanatory gitu ya. Sequence explanatory berarti dominan dan awalnya adalah kuan gitu ya. Berarti kan cocok, berarti benar saya kalau pengaruh mesti kuatnya di kuan kayak gitu ya. Nah, cuma nanti jenengan karena kita berbicara mixed method ya, data itu kan tidak ada yang dalam kajian mixed method ini data itu rano yang menang, itu semuanya harus ditampilkan kayak gitu ya. Berarti kualnya apa? Setelah tadi berbicara kuan ya, kita berbicara kual. Dan misalkan pengaruh jurnal pagi, Bu Rini ya, itu bisa pakai teknik pengumpulan data dan analisis data kuantitatif ya, mungkin terkait dengan cara mengambil datanya menggunakan eksperimen atau jurnal paginya dieksperimenkan, diteskan gitu ya, atau diangketkan atau disurvei gitu ya. Setelah hasilnya selesai, dianalisis data kuantitatif gitu ya, menggunakan SPSS ya gitu ya. Setelah itu data akan terjabar pada kuantitatif. Setelah itu di-cross-kan dengan temuan, karena Bu Rini pakai apa tadi, kemampuan apa Bu? Mohon maaf tadi lupa saya. Pengaruh jurnal pagi bagi perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dininya itu pakai teori-teori perkembangan anak usia dini, pakai kualitatif, karena ciri khas kualitatif itu kan teorinya apa, pakai bukunya siapa, perkembangan anak usia dini itu terkait dengan psikologinya gitu ya, atau psikomotoriknya kayak gitu kan, pakai teori gitu ya. Nah itu didukung dengan data yang Bu Rini itu ambilkan dari hasil kuantitatif tadi ya, itu ditempelkan atau diperkuat dengan data-data penelitian kualitatif, bisa menggunakan tadi diwawancarai Bu terkait itu. Iya, karena pada saat jurnal pagi anak ditanya Pak, kamu menulis apa, menggambar apa begitu. Nah berarti itu jenengan kebalik. Nah anak-anak pakai explanatory yang kuantitatifnya depan Bu. Ya. Habis hasil data itu diteskan, itu baru diwawancara, responnya, diwawancara, kesannya kayak gitu. Jadi kan data wawancara itu memperkuat data kuantitatif seperti itu. Nah, itu baru sequence explanatory seperti itu. Atau menggunakan konvergen. Nah, Bu Rini bisa mengambil data kuantitatif sekaligus data kualitatif, mengambil tes. Pas di tes itu juga diwawancarai, paham ya Bu ya? Pas dikasih tes itu toh tentang pengaruh itu toh, pakai tes apa, diwawancarai, dan proses pembelajarannya atau proses tesnya itu juga
diamati. Nah, itu namanya nanti konvergen. Saling apa namanya? Saling menempel, saling beriringan. Ya, saling membantu ya, Pak. Ya, saling membantu, bisa memperkuat, bisa bahkan mungkin bisa nanti membandingkan juga bisa kayak gitu. Nah, itu seperti itu Bu Rini. Baik, makasih Pak Padri. Iya. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Rini Aprasiani dari Tangerang ya. Walaupun jauh-jauh nih dari Tangerang, walaupun online, kita beri apresiasi ya Bu, mahasiswa dari S2 Pendidikan Dasar ya. Semoga sukses Bu pembuatan tesisnya. Ya, terima kasih Pak Deka. Semoga sukses ya Bu. Sama-sama Ibu. Untuk yang lain, ada yang ingin sharing mungkin penelitiannya tentang class action research, tentang research and development, tentang penerapannya nanti di desainnya. Silahkan, mungkin ada yang Pak Dika di kolom chatnya itu ada pertanyaannya kalau nggak salah ini. Oh, dari Bu. Ada ini. Ya, ini materi sudah saya share ya. Bapak Ibu peserta webinar, materi dari Pak Fadri. Ini ada pertanyaan dari Ibu Karwati Budi Sulistiana. Pak Fadri, kalau tesis saya judulnya pengaruh literasi digital guru terhadap minat belajar anak usia dini, apakah cukup memakai metode kuantitatif saja? Jadi Bu Karwati datang Bu apa ini? Coba Bu Karwati tolong. Bu Karwati bisa sharing berinteraksi langsung. Karwati mana Bu Karwati? Iya Pak, kebetulan saya juga mahasiswanya Pak Fadri dan selalu bingung kalau kuliahnya Pak Fadri. Jadi pengennya nanya tapi Bapak. Bapak tadi saya ngajukan untuk judul saya itu kalau misalkan hanya kuantitatif saja pas atau enggak Bapak? Ataukah harus ada untuk kalau misalkan untuk minat belajar anak itu nanti apakah bisa dikembangkan kualitatif juga? Jadi nanti bisa mix atau cukup kuantitatif saja Bapak? Soalnya saya amat sangat super bingung Bapak. Penjelasannya biar gitu Bapak. Iya. Ini sangat amat super bingung Pak Fadri. Iya. Saya ulangi judulnya Pak, pengaruh literasi ini untuk yang lain, pengaruh literasi digital guru terhadap minat belajar anak usia dini. Rencana judul tesisnya seperti itu ya Bu. Iya. Monggo Pak, apakah cukup memakai kuantitatif? Monggo, iya kok monggo. Betul Pak Dika tadi mahasiswa bingung dengan tulisannya judulnya mahasiswa gitu ya. Yang bingung mahasiswanya atau saya gitu ya. Harusnya bingung ke tulisannya mahasiswa, tapi nggak apa-apa saya bantu gitu ya. Berbagi kebingungan Pak. Berbagi kebingungan dibagi. Nggak apa-apa. Ya, semakin dosen dikasih masalah dengan mahasiswa, saya tertantang gitu ya untuk menjelaskan kebingungan sehingga saya juga bingung gitu ya. Jadi gini. Bu Karwati, judul jenengan pengaruh ya. Saya dari awal juga pengaruh itu pasti arahnya ke kuantitatif ya. Tapi bisa pakai mix method tadi. Saya sudah menjelaskan tadi ya Bu ya, dari awal ya. Mix method itu kuat di kuantitatif, pakai explanatory gitu ya. Jadi pengaruh literasi digital guru terhadap minat belajar anak. Minat belajar anak itu bisa dilihat dari pengambilan data metode penelitian mix metodenya itu pakai kuantitatif yang tadi saya Bu Rini sama ya. Cuma ya tadi saya lupa saya sampaikan ke Bu Rini ya. Kebetulan mahasiswa S2 ya itu disarankan ya secara hidden ya. Itu pakainya pengembangan, research and development. Nah, terus judul saya gimana? Bisa dirubah pakai research and development. Ibu-ibu, sobat-sobat wacana sekalian, daripada pakai judulnya khas kuantitatif, tapi jenengan pengennya mix method lebih baik ya. Saya sarankan judulnya pakai R&D tapi kuat di kuantitatif, Ibu.
Nah, gitu kan. Bapak, judul saya bisa diubahkan jadi bisa dirubah. Bapak. Ya? Gimana, Bu? Diubah. Tapi intinya temanya tetap sama. Iya, temanya sama, tapi pakai research and development. Berarti bisa dirubah judul, bisa. Wong merubah judul itu tidak bayar, Bu ya. Jadi misalkan pengembangan media literasi digital, dihubungkan digital untuk guru terhadap minat belajar. Jadi kalau research and development itu kan biasanya depannya itu pengembangan media atau model atau strategi atau bahan ajar atau modul atau apa ya terkait perangkat pembelajaran kayak gitu ya. Itu adalah kajian-kajian membuat research and development. Nah, Pak, saya pengen nggak research and development. Sebenarnya kita berbicara research and development itu kan sebenarnya pengaruh, misalkan Bu Karwati saya pengen nggak research and development pakainya mixed method. Ya, kalau saya ya nggak apa-apa, cuma nanti saya ada produknya, harusnya ada, tapi hidden ya. Hidden itu artinya apa? Jenengan itu misalnya pengaruh literasi digital itu kan berarti Bu Karwati kan mempunyai perangkat, punya media, pengaruh literasi itu apa? Literasi digitalnya apa? Nah, itu sebenarnya juga membuat suatu produk gitu ya, Ibu ya. Jenengan sudah produk. Nah, saya sarankan lebih baik ke R&D atau jenengan mau ke mix method yang kuantitatif kan, produk itu adalah hidden. Jadi tesis itu tidak harus mengedepankan produk juga ya, tetapi hasil tesis itu menjadi suatu dibukukan, didokumentasikan sehingga dapat di ISBN-kan, ya, dihakikan. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang mix method, karena mix method itu lebih besar dari R&D. Ya. Artinya mix method yang explanatory, sequence explanatory itu juga ada produknya, Ibu. Bisa dibuatkan produk, tapi produk itu tidak divalidasi, tidak diuji efektifkan, gitu ya. Sehingga produk itu menjadi satu bagian dari penelitian seperti itu. Itu Bu Karwati. Ini Bapak, kalau misalkan di kuantitatif itu kita biasanya akan mengenai analisa data sudah pasti kita pakai statistik itu ya Bapak ya. Yeah. Kalau di mix itu gimana Bapak? Ya cara di mix sih tadi Bu, jenengan langkahnya apa? Pakai dulu apa? Selesaikan dulu data kuantitatif atau selesaikan dulu data kualitatif baru kebalikan kayak gitu loh. Jangan di mix kayak membuat. Berarti sama Bapak deh. Intinya sama kan? Iya. Selesaikan dulu data kuantitatif, baru kualitatif. Kalau explanatory ya Ibu ya. Tapi kalau exploratory, selesaikan dulu data kualitatif ya, sehingga didukung dengan data kuantitatif seperti itu. Dan itu sebenarnya mudah untuk apa ya? Untuk dipraktekkan apabila jenengan sudah menguasai data-data kuantitatif, data-data kualitatif seperti itu. Nah, harapannya kalau S2 itu kan ya sudah pernah PTK ya Bu ya, jenengan ya? Di S1 mungkin ya? Saya udah lama Pak lulusnya Pak. Oh iya, udah zaman Majapahit itu Bu ya. Pak zaman Majapahit. Iya. Ya ini ketemu kenapa Bu Karwati bingung kan? Itu. Enggak apa-apa Bu. Karena sudah lama. Jadi justru dari kami dari PGSD dari Digas memberikan apresiasi untuk ibu-ibu yang masih mau belajar melanjutkan untuk karir yang lebih tinggi. Semangat ya Bu ya. Hidup Bu Karwati. Terima kasih, makasih Pak Paci. Jadi intinya Bu, jadi kan konsisten Bu supaya nggak bingung kalau mau pakai kuantitatif ya mantep pakai kuantitatif dari awal, misalnya dari penemuan masalah pakai kuantitatif. Kalau pengaruh nanti hasil kita ini sudah di kuantitatif. Gak apa-apa Bu, dikonsisteni saja supaya Ibu tidak bingung ya. Terima kasih, semoga lancar ya Bu dalam menjalankan. Terima kasih Pak Dika. Sama-sama Ibu. Kemudian
Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Sriwati. Ada Bu Sriwati mungkin? Ada. Monggo Bu Sri. Pertanyaan ini. Ya, monggo. Pertanyaannya ini untuk penelitian Research and Development R&D, jumlah populasi dan sampel itu minimal berapa itu? Juga ditanyakan Pak Fajri untuk penelitian eksperimen, kelas kontrol serta kelas eksperimen itu minimal jumlah partisipannya berapa? Itu. Oke ya, ini harusnya ditanyakan di kelas kuantitatif sebelumnya ya. Nggak apa-apa lah, aku bagian memang mix method itu bagian wabeh suka kuantitatif, suka kualitatif mudah nih kene ya kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Di on kan mungkin mic dan kameranya mungkin bisa interaksi langsung dengan Pak. Ya, monggo Bu Sriwati, ada Bu Sriwati? Halo Pak, ada Pak. Bu Sriwati, pripun Bu? Sehat nggih? Alhamdulillah Pak. Jenengan ini mau tanya apa kira-kira yang ben ketok? Nah, kata-kata kan ben apa ya, kalau ucapan kan supaya tambah lebih dekat gitu ya. Gimana Bu pertanyaan? Bingung Pak masalah populasi dan sampel untuk R&D-nya. Terus nanti untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen itu berapa partisipan yang harus kita lakukan? Apa yang kita beri apa namanya Pak ya? Kelas kontrol dan eksperimennya itu berapa orang? Itu masih bingung Pak sampai sekarang. Utek-utek kok ya enggak. Pak. Baik ya. Jenengan semester berapa, Bu? Saya yang kemarin itu dosbing sama Pak Fajri. Ini semester berapa toh? Semester 3 ya? Semester 3. Oke. Kebetulan dosbing saya gitu ya. Berarti yang ngajar metodologi kan bukan saya. Harusnya jenengan kembali flashback ke teknik pengumpulan sampel ya. Kalau kemarin kan saya mengatakan kalau R&D ya, R&D itu menurut saya R&D itu harus jangkauannya lebih agak luas Ibu gitu ya. Jangan satu kelas gitu loh atau satu sekolahan karena berbicara ada kontrol dan eksperimen sehingga di judul Ibu itu jangan satu sekolahan, kalau bisa satu kecamatan atau satu kabupaten. Nah, nanti populasinya itu. Nah, sampelnya nanti bisa pakai ini mungkin mohon maaf, mohon izin Ibu dosen kuantitatif, saya juga masih belajar ya. Ada probabilitas dan non probabilitas. Artinya bisa datanya itu sebagai keterwakilan atau acak gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga bisa digunakan pakai berapa siswa dari berapa sekolah atau dibagi menjadi eksperimen atau kontrol seperti itu. Jadi jangan satu sekolahan Ibu ya. Mungkin Ibu satu kabupaten misalkan ya. Di TK-nya itu ada berapa di kabupaten ada berapa TK gitu ya. Yang ya sebelum itu harus uji kesetaraan ya, uji homogenitas itu ya terkait tentang supaya kemampuannya sama kayak gitu ya. Nah, itu diambilkan dari satu kecamatan kalau banyak TK-nya Ibu ya. Jadi di judul jangan satu sekolahan ya. Kalau bisa satu kabupaten gitu ya. Sehingga jenengan bisa memisahkan antara kontrol dan eksperimen. Dan satu sekolahan kontrol eksperimen padahal itu siswanya sedikit ya, apa yang dikontrol, apa yang dieksperimenkan kayak gitu ya. Susah itu. Jadi jangan membuat susah. Jenengan lebih baik jenengan itu bereksplorasi agak keluar ya dengan jangkauan yang cukup luas, tetapi nanti jangan takut Ibu, ada jenengan akan baca tentang sampel teknik pengumpulan sampel di populasi sampel di kuantitatif ya. Itu bisa diwakilkan atau diacak. Nah, itu nanti bukunya mana? Bukunya Sugiono kelihatannya enggak. Sugiono ada itu kayak seperti itu Ibu. Jadi seperti itu Bu Sriwati. Nggih, Pak. Masih bingung ya, Pak? Waduh, masih bingung ya Pak Deka, masih bingung Pak Deka. Gitu ya. Gini aja Ibu. Untuk nominalnya berapa, Pak? Nominal
Nah, ada nominal. Ada sebenarnya kalau secara standar di bukunya Sugiono itu. Intinya gini, Bu. Jenengan itu kalau kuantitatif itu semakin banyak sampelnya itu semakin bagus, ya. Katanya kuantitatif seperti itu. Tetapi kalau kualitatif berbeda. Harusnya mendalam, berarti nggak perlu banyak kayak gitulah. Nanti besok ketemu dengan bimbingan saya bawa bukunya itu apa namanya Sugiono ya. Itu ada cara mengambil sampel itu ada Ibu. Kemarin kan nggak ketemu toh, nggak bawa saya, nanti bisa dibaca itu Bu. Nah, iya Pak. Intinya jenengan buat dulu aja, proposalnya buat dulu ya. Nah, kalau sudah membuat proposal kan nanti ada tulisannya bisa saya benahi. Tapi kalau bertanya hanya sampel populasi tapi belum sampai situ nanti juga bingung saya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sriwati. Ini ada pertanyaan di atas tadi Pak, ini yang dari Nia Puspita. Ada Mbak Nia Puspita? Mbak Nia Puspita, halo? Ini bertanya Pak, izin bertanya Pak, bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai pendekatan PAR dan bagaimana proses di lapangan ketika penelitian itu berlangsung. Apakah prosesnya tetap menggunakan explanatory atau exploratory atau tadi paralel konvergen atau bagaimana nggih Pak? Ya, ini bagaimana Mbak ini? Mohon informasinya. Terima kasih Pak. Mbak Nia, ini pertanyaannya panjang ini ya. Pak Fadli bingung apalagi saya. Mana Mbak Nia? Monggo Mbak. Nia Puspita. Ada? Halo Mbak. Jangan malu-malu Mbak. Mbak Nia, Mbak mana? Monggo. Nia Puspita. Mana ini Pak? Ada kok ini. Lalu ini mic-nya sama kameranya off. Nggak pakai kamera nggak apa-apa, ada suaranya nggak apa-apa. Ya, suaranya juga off Pak Fajri. Oh gitu, malu mungkin. Ya gini aja Pak Deka. Jadi Pak, penjelasan lebih lanjut Pak tentang penelitian Pak. Oh, ini. Nah, monggo Pak. Bu, gimana Bu? Pertanyaan gimana? Bu apa? Mbak ini. Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan PAR Pak. Oh Terus iya. Itu kan berarti kalau PAR itu tetap menggunakan tadi ya prosesnya itu tetap pengambilan datanya tetap menggunakan explanatory atau exploratory gitu Pak atau Iya, betul Mbak. Ini Mbak atau Bu ya? Saya lupa. Mbak Nia. Mbak ya, Mbak. Ini mahasiswa S1 atau S2 ini? S1. Oh, S1 ya. Oke. Mbak Nia, jadi PAR itu kan tadi saya sudah katakan, PAR itu bagian dari action research ya. Action research bagian dari mixed method. Nah, kalau bagian mixed method bisa menggunakan tiga-tiganya. Kalau dasar ya, tiga-tiganya bisa menggunakan konvergen, bisa menggunakan exploratory, bisa menggunakan explanatory. Nah, kalau PAR bedanya berarti Mbak Nia itu mengintervensi atau memberi perlakuan kepada kelompok masyarakat. Nah, kayak gitu ya. Terkait apa? Bukan di kelas. Bisa di Karang Taruna, bisa ibu-ibu PKK, atau bisa kelompok belajar di luar kelas, kayak gitu ya. Sehingga nanti ada, oleh sebab itu ini mohon izin Ibu Kaprodi, ini harusnya kalau membahas PAR menukik lagi harus perlu webinar lagi nih ya, karena saya hanya ini sebagai pengantar aja. Kalau PAR itu ada model PAR ya, ada model PAR di mana hampir sama seperti CAR, siklus punyanya teori Kamis dan Rabu itu ya, punya Kamis dan Rabu. Nah, itu Kamis dan Rabu. Tetapi nanti siklusnya akan berbeda karena ada namanya partisipatoris agen. Nah, itu nanti ada. Kalau lebih lanjut nanti kita bisa berdiskusi di lain waktu tentang CAR. Artinya apa?
pendekatan di CAR yang menggunakan Kamis dan Rabu, Kamis and Tagat itu kan pakai siklus-siklus ya. Yang pertama siklus observasi, terus sampai evaluasi lah. Hampir sama tapi desainnya berbeda karena ada partisipatoris. Jadi artinya masyarakat itu menjadi bagian dari peneliti untuk diberikan tindakan. Nah, seperti itu. Jadi boleh menggunakan tadi ya mix method yang dasar boleh. Ya harus menggunakan itu memang harus menggunakan itu. Kalau yang kalau kita berbicara tentang mix method kan berarti kan bagian PAR atau CAR itu kan bagian dari mix method ya. Berarti babonnya adalah mix method atau buku kitabnya adalah mix method ya. Berarti kadang kita lupa bahwa kita itu membuat suatu penelitian itu nggak tahu buku besarnya itu gimana gitu ya. Buku besarnya itu apa? Mix method berarti langkah-langkah dari mix method yang saya sampaikan dalam John W. Creswell itu jenengan lalui dulu ya. Berarti bisa menggunakan exploratory atau explanatory, exploratory atau convergen. Seperti itu Mbak Nia. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Nia Puspita. Ini Pak Fajri ada 3 pertanyaan terakhir. Ini yang 3 pertanyaan terakhir ya. Karena sudah. Jadi ini yang pertama di sesi kedua ini ada dari Bu Iin. Nah, tapi hampir sama seperti tadi Pak Fajri. Jadi apakah jenis penelitian R&D itu juga boleh didukung dengan data explanatory? Terima kasih. Pertanyaannya cukup simpel Pak. Apakah jenis penelitian research and development R&D juga boleh didukung dengan data explanatory? Mungkin Bu Iin. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada Bu Iin? Ya, ada Pak. Sudah terjawab. Itu nggak begini tadi. Iya, terima kasih Bu Bin. Dan saya menambahkan ya tadi saya hampir lupa. Jadi gini ya, kalau berbicara research and development biasanya pakainya 10 langkah, 8 langkah ya. Itu modelnya Bot and Gal ya. Ya, ibu-ibu atau sobat wacana ketahui bedakan tentang model operasional dan model metode penelitian. Ya. Kalau misalkan Bot and Gal atau kalau dalam CAR itu adalah Kamis and Tagat, itu metode untuk model operasional. Ya, bedakan dulu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang metode penelitian berarti pakai mixed method ya. Dengan tadi langkah-langkahnya bisa ada 6 langkah gitu ya. 3 langkah untuk dasar, 3 langkah untuk lanjutan. Tapi kalau model operasionalnya, model operasional yang punyanya R&D berarti pakai itu Bot and Gal atau ADDII ya, itu ADI, Bot and Gal atau apalagi lupa saya, itu adalah bukan model metode penelitian, itu model operasional di lapangan. Nah, ibu harus paham betul ya itu ya. Sobat Wacana harus paham betul itu ya. Harus bedakan ya, Sobat Wacana. Jadi gimana Bu? Yang mungkin masih ragu baru paham ini. Model penelitian itu harus dibedakan itu Pak. Iya, jadi misalnya kalau di PTK itu Kamis and Tagat itu ya, siklus itu bukan metode penelitian, tapi model operasional. Nah, mungkin karena itu ya kebanyakan mahasiswa dan kita sekalian itu langsung ujuk-ujuk merono ngertinya ya. Makanya kalau berbicara tentang keilmuan itu harus asal usulnya dulu ya, bapaknya siapa, nenek moyangnya siapa kayak gitu ya, sehingga langsung ujuk-ujuk aku udah dikoyok ini, bapakmu sopo, mbahmu sopo, itu kan harusnya. Nah itu yang mungkin tidak diajarkan di bangku perkuliahan, saya nggak tahu ya, karena dari dulu saya itu kalau ngajar
ngajari bukan di metode. Kebetulan ada satu kelas S2 metode yang itu yang saya jelaskan dari dasarnya dulu itu apa gitu ya. Jadi sehingga mahasiswa itu menangkapnya transfer of knowledge-nya itu tidak langsung instan ya. Jadi nanti berbicara metode loh itu pakainya R&D saya 10 langkah, bukan pertanyaan saya. Bukan model operasionalnya, tapi metode penelitiannya itu pakai mix method yang bagian mana? Dijawab mesti pakai itu bot and gal, bukan itu. Bot and gal itu model operasional ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian atau sobat wacana seperti itu Ibu ya. Itu ya. Itu itu Pak Dika. Terima kasih Pak Fajri dan Bu Iin ya Bu. Iin. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Irfan Wahyu Prananto, dosen PGS di UNJ. Tanyanya begini Pak Fajri ini Pak, esensi menggunakan metode itu, esensinya menggabungkan metode atau menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Dan apakah PTK itu termasuk mix method? Jadi terima kasih. Monggo Pak Fajri. Ya, terima kasih Bapak Irfan Wahyu ya, ini teman kita dulu yang sudah dipecat di UMK. Enggak, bukan dipecat, sudah di UNJ gitu ya. Kalau saya biasanya dipecat lah kayak gitu, keren gitu ya. Gitu. Ya, pertanyaan adalah mix method itu mix method itu esensinya menggabungkan metode atau menggabungkan data. Nah, namanya metode ya. Esensi metode itu apa lah? Esensi metode berhubungan dengan cara mengambil data dan cara menganalisis data. Nah, itu. Metode itu toh. Metode itulah cara gimana kita mengambil data dan setelah data itu diambil bagaimana menganalisis. Nah, pertanyaannya bahwa berarti mix method itu adalah terkait bagaimana cara menggabungkan juga cara untuk mereduksi, menganalisis. Nah, itu. Jadi namanya metode ya. Metode itu berarti cara gimana kita itu mengambil datanya. Nah, mengambil data bisa pakai kuantitatif atau pakai kualitatif. Kalau kuantitatif kita di belakang meja ya bisa ya, misalnya pakai tes, pakai ya. Kalau kualitatif kita harus di lapangan kayak gitu ya, harus wawancarai ya, dan sebagainya. Itu terkait itu. Dan cara menganalisis. Nah, setelah data-data terkumpul itu, menganalisisnya juga berbeda dari kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif berarti kan menganalisis datanya tadi yang saya katakan kebanyakan pakai Meles and Berberman. Nah, kalau pakai kajian jenis penelitian kualitatif ada etnografi, itu pakainya Spratly. Nah, itu nanti kajian di kualitatif ya. Nah, di analisis data kuantitatif ya tadi pakai statistik ya, statistik dan banyak pakai rumus ya. Nah, itu bagian orang-orang kuantitatif. Saya juga masih belajar kalau kon jelas ke apa namanya analisis data kuantitatif yo sampai aku ya mudeng tapi bukunya ada. Kalau bagi saya mohon maaf Pak Dika, bagi saya mohon maaf sekali mungkin pernyataan saya itu menyakitkan. Kalau kuantitatif itu menurut saya itu keterampilan. Nah, keterampilan di mana kita itu pandai membuat angka-angka itu, operasionalkan itu menjadi data kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif tidak sekedar keterampilan, bahkan tidak keterampilan, kita itu kemampuan di mana kita harus dekat dengan yang kita teliti. Itu ilmunya angel, jujur ilmunya angel. PDKT orang itu angel terkait ya. Kapan kita harus mewawancara, tidak sewaktu-waktu kita bisa mewawancara, ya harus mewawancara dengan orang itu harus tahu kondisinya lagi marah atau lagi bokek, randi duit, ya. Datanya akan jelas kayak gitu ya. Tapi kuantitatif itu ada di laptop, SPS sudah ada, atau statistik sudah ada, tinggal itu
keterampilan ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kita gunakan dua-duanya. Nah, jenengan sobat wacana kalau bisa mix method jenengan sudah sempurna. Artinya bisa mengolah data secara di lapangan, bisa mengolah data di balik layar, di balik laptop kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau PTK ya mix juga. Saya katakan classroom action research ya. PTK itu kan bahasa Inggrisnya classroom action research. Apakah mix? Iya jelas mix toh. Karena apa? Dalil saya mengatakan di PTK itu mesti ono kuantitatif dan ono kualitatif. Ya itu mix juga. Nah, kecuali beda kualitatif semua, kuantitatif semua. Seperti itu Pak Dika. Ya Pak, setuju Pak. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan di kualitatif atau kuantitatif. Ya, seperti di penelitian saya ya tentang rock ya, kalau perlu saya jadi gembel ya, saya jadi gembel memainkan peran jadi gembel. Lah kok rock ono gembel Pak Dika? Kok rock ono gembel ki piye maksudnya? Penelitiannya di pesisir bareng-bareng nelayan Pak. Oh iya, jadi nelayan berarti. Jadi Popeye ya. Jadi nelayan. Supaya data yang diterima itu bisa sevalid mungkin ya yang ada di lapangan. Itu tapi punya sekali lagi tadi Pak Fajri benar punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti yang sudah diungkapkan pada pemaparan tadi. Terakhir Pak, ini Pak terakhir pertanyaan. Mohon maaf ya untuk yang sudah bertanya karena hampir 2 jam Pak, ini kurang 5 menit 2 jam ini pertanyaan. Apa? Pak Dika ada acara begini, kondangan gitu Mas Diki. Udah. Gimana lanjut? 5 lagi gimana? Ya, jadi memang berarti kan pertanyaan kita apresiasi Pak Dika karena banyak yang bertanya berarti yang banyak yang mengikuti gitu ya. Oh iya Pak, ini alhamdulillah ini banyak yang bertanya Pak. Yang terakhir Pak Fajri ini dari Intan Lutfiana Wulandari. Mungkin Mbak Intan masih mengikuti ini ya. Pak mau menimpali pertanyaan dari Triwati tentang kelas kontrol dan eksperimen dalam R&D. Pak, tentang kelas kontrol dan eksperimen dalam R&D. Inti penelitian saya menguji media A untuk meningkatkan karakter siswa di SDB yang berjumlah 10 siswa. Apakah pengambilan data kelas eksperimen dan kontrol boleh 5 siswa sebagai kelas kontrol dan 5 siswa sebagai kelas eksperimen? Ini bimbingan Mbak ini Mbak. Bimbingan mau bimbingan ini. Gak apa-apa Pak Dika, gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa. Mbak Intan coba saya mau ini Mbak Intan ada nggak Mbak Intan? Iya Pak, ada. Oh iya, oke. Nanti mahasiswa S1 S2 ini? S1 Pak. Oh iya. S1. Oh Mbak Intan ini toh. Oh iya, aku mudeng ini Mbak Intan ini. Iya. Nano wajahnya aku ngerti ya. Jadi gini ya, langsung dijawab nggak Pak Dika? Oh iya, silakan Pak. Baik Mbak Intan ya, R&D itu ya. R&D itu bagian dari mix method ya. Harapannya di kuantitatifnya Mbak Intan itu kan pakai kontrol sama eksperimen. Nah, lebih baik nah ini nanti ini arahnya ke kebijakan prodi juga ya. Kalau S1 menurut saya belajar R&D apakah itu nanti sampelnya sedikit atau banyak? Kalau saya harusnya jangan segitu. Atau ini ada Bu Kaprodi coba ini ya. Saya mau lihat Bu Kaprodi karena ini Bu Kaprodi Bu Siti Masuah ini. Gimana Bu untuk belajar mix method pakai R&D yang sampelnya sedikit gimana? Kalau saya jangan sedikit ya. Kalau mungkin ada kebijakan yang Bu Kaprodi mau sedikit gimana Bu Kaprodi ini biar Bu Kaprodi tampil juga ini. Bu Kaprodi. Halo Pak Fajri. Bu Kaprodi kok menang bae. Ayo monggo Bu Kaprodi ini. Sudah ditatai Pak Fajri semua. Ojo ngono ta. Bu Kaprodi itu. Minta tak matikan Bu. Baik, terima kasih Pak Fajri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi untuk Sobat Wacana semua di luar sana. Alhamdulillah pada ini sudah ketiga ya?
yang ketiga untuk webinar series bulan Oktober, dan juga yang kesekian kali untuk kegiatan studi wacana kita. Alhamdulillah panjenengan sudah masih join dalam kegiatan studi wacana ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan terutama kepada Pak Fajri dan Pak Dika yang hari ini serta segenap panitia yang support dalam kegiatan ini. Baik, tadi Pak Fajri menyinggung terkait dengan R&D, begitu ya Pak Fajri ya? Kebetulan Mbak Intan ini mahasiswa bimbingan saya Pak Fajri. Ya, saya paham itu. Mengambil topik. Saya tak arahkan jenengan, salahnya enggak no. Atau ini dibuatkan rumah saja biar berdua gitu. Pripon. Dengan apa Bu? Kalau terkait dengan R&D itu kan ada langkah yang ditempuh diawali dari jenengan menggunakan teori siapa yang akan digunakan, ataukah Adi, Bodgal, ataupun yang lain. Jadi di sana ikuti jenengan pijakannya siapa, ikuti langkah dari teori tersebut, pijakannya yang mana. Kemudian terkait dengan sampel dan lain sebagainya itu Pak Fajri, sebenarnya bukan sampel banyak ataupun sedikit. Kalau dalam R&D itu kan nanti tergantung implementasi produk yang sudah dikembangkan itu menggunakan desain apa. Jadi di sini apakah menggunakan eksperimen kuantitatif atau PTK yang tadi dibahas Pak Fajri masuknya di mixed method, ataupun menggunakan desain yang lain atau jenis yang lain. Nah, dalam mixed method itu sendiri atau dalam R&D itu sendiri itu kan ada langkah di uji coba skala terbatas, kemudian diawali dari pengembangan, validasi dan lain sebagainya. Setelah itu sudah oke produknya, baru diuji coba skala terbatas, baru diuji coba skala luas. Lah mungkin yang ditanyakan Mbak Intan tadi, Mbak Intan? Sampel. Lah sampel ini kalau untuk uji coba skala terbatas berarti kan terbatas. Otomatis ini nanti yang digunakan adalah jenis populasinya kan apa dulu gitu. Diambil sampel yang terbatas berarti diambil yang sedikit. Kalau dalam kuantitatif itu kan ada teori yang menyatakan dari bukunya Ari Kunto itu ya, itu kan sampelnya kan 20% dari jumlah populasi. Berarti untuk terbatas itu paling tidak 20% dari jumlah populasi yang akan digunakan. Tergantung dari peneliti ini, penentuan sampel populasinya bagaimana. Karena kebanyakan dari mahasiswa itu ada yang berpendapat bahwa populasinya itu populasi jenuh. Jadi satu kelas dia dianggap populasi, kemudian ada yang satu sekolah dianggap populasi, satu kecamatan dianggap populasi. Maka dari framework dari peneliti ini, penentuannya mau yang populasi yang mana ini yang digunakan. Kemudian kalau dari uji coba terbatas, berarti dari sampelnya 20% dari populasi itu yang digunakan kita untuk uji coba skala terbatas. Nah, dari hasil uji coba skala terbatas, kita implementasikan gitu ya, kita telaah lagi, kemudian diperbaiki, baru masuk ke uji coba skala luas untuk sampel yang lebih luas. Begitu Pak Fajri. Masalahnya apa tadi? Aduh, jenengan ini ngomong terus mau apa sih? Sampel tadi kan. Gini aja Bu, ini deh kalau saya jelaskan, karena ini mahasiswa S1 atau masalah sampel itu kan, kalau di S2 tadi saya mengatakan secara kuantitatif ya, kuantitatif itu banyaknya itu harusnya sekelas S2 ya jangan satu sekolahan kayak gitu ya. Misal apakah di S1 itu diperkenankan satu sekolahan, intinya kayak gitu. Karena kalau sampel itu kan ada teknik pengambilan sampel sendiri ya Pak, kalau dalam kuantitatif itu ya mau dibuat random, sampling jenuh, purposif maupun yang lain. Jadi kita ikuti dari aturan tersebut. Kemudian tadi kalau misalkan dia hanya satu kelas, katakanlah one shot case study untuk penelitian kuantitatif itu kan memang hanya satu kelas. Jadi di sini bukan dilihat peningkatan, lebih biasanya dilihat peningkatan, bukan dilihat perbandingan atau komparasinya, tetapi ke peningkatannya pre-cost ataupun dibandingkan dengan KKM. Jadi nanti ada aturan-aturannya sendiri Pak Fajri. Untuk satu kelas dianggap sebagai populasi itu juga boleh. Kalau desainnya menggunakan desain ini begitu. Oh siap gimana Mbak Nurul? Gitu ya. Ya gitu. Ya. Begitu Pak Fajri. Untuk permasalahan sampel populasi ini untuk teman-teman jika jenengan bingung lebih intens untuk komunikasi dengan dosen pembimbing nanti bisa diarahkan jenengan patokannya menggunakan bukunya siapa.
Kalau untuk tadi yang saya jelaskan hanya one shot case study untuk satu kelas saja, di mana jumlah populasinya itu sampel sama dengan jumlah populasi di sana itu diizinkan. Pasti kalau dari kami. Halo? Maaf, suaranya terputus. Iya. Iya, Mbak Fajri. Oh gitu ya, terima kasih Bu Kaprodi, Bu Siti, Mas MPD. Terima kasih, itu ya jawabannya ya. Artinya nanti pakai rujukan apa gitu ya, pakai rujukan. Karena saya kalau saya berbicara populasi sampel, ya itu tadi ada yang mengatakan kalau bukunya Sugiono itu semakin banyak populasinya itu justru semakin kita mudah untuk dikatakan itu populasi yang bagus kayak gitu. Diambil, maksudnya pilihannya itu semakin variatif gitu ya. Tapi kalau sedikit itu nanti udah kayak gitu. Jadi kalau bisa kalau saya jangan bisa kayak sedikit ya. Berbicara tentang kuantitatifnya. Seperti itu Pak Dika. Yes. Cukup ya. Sudah selesai ini Pak Fajri, seluruh pertanyaan sudah dijawab. Maka hampir berakhir pula webinar seri ketiga ini tentang mixed method. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, meringkas dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Fajri MPD yang membahas tentang mixed method ya. Jadi mixed method itu penelitian ya, campuran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, berjalan sesuai dengan kebutuhan yang penelitian yang kita jalankan di lapangan. Jika memang fenomena itu tidak bisa diselesaikan dengan penelitian kualitatif, gunakanlah penelitian kuantitatif, artinya dengan angket, dengan survei, dan lain-lain. Dan yang lebih penting adalah dalam mixed method itu memadukan kelebihan dan kekurangan dari penelitian masing-masing. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian kualitatif, kelebihan dan kekurangan dari kuantitatif dipadukan supaya hasil dari penelitian kita menjadi maksimal, menjadi valid, menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya seperti itu. Ini kan artinya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Pak Dika. Monggo. Iya, saya perlu nambahkan ya. Ini supaya motivasi dan tips ya. Jadi Sobat Wacana, teman-teman mahasiswa S1 maupun S2, tadi ada survei mengatakan ada kualitatif, ada kuantitatif, dan mixed method ya. Sudah disurvei ya, di Bu Sofika ya. Ini gini, kalau Anda menggunakan kualitatif atau kuantitatif atau mixed method, tanamkan bahwa penelitian Anda itu menarik, hebat, dan perlu itu. Nah, umumnya orang itu kan berbicara gini, setiap metode penelitian itu bagus. Nah, ya tidak fokus dengan tanamkan bahwa metode yang saya gunakan tadi kualitatif atau kuantitatif atau mixed method itu menjawab rumusan yang kita teliti. Itu tanamkan dulu itu. Sehingga nanti proses bergulirnya bimbingan dan sebagainya ada gesekan-gesekan seperti itu meyakinkan Anda sebagai seorang peneliti untuk menyelesaikan. Jadi jangan sampai jenengan itu berkutat pada semuanya itu bagus. Nah, itu enggak seperti itu, karena jenengan itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Karena mahasiswa itu bukan seperti peneliti di lapangan ya. Mahasiswa itu akademiknya itu harus diteliti. Sehingga saya harapkan kalau sudah mantap di kualitatif ya, itu tadi ada yang saya suka kualitatif, saya suka mixed method atau kuantitatif. Mantap di kualitatif, perdalam kualitatif dengan sedalam-dalamnya sehingga cintai itu kualitatif. Atau mixed method, cintai itu kualitatif. Jadi mencintai sesuatu itu ya, itu akan mempermudah kita untuk melakukan riset. Itu seperti itu Pak Dika. Sehingga jangan ambigu ya, mantap kayak gini, gitu. Seperti itu Pak Dika. Terima kasih Pak Fajri, sangat bermanfaat sekali, apalagi mayoritas yang ikut webinar ini juga dalam proses pembuatan
skripsi dan tesis ya. Mudah-mudahan setelah mengikuti webinar ini tidak ragu-ragu lagi. Yang penting tadi yang Pak Fajri katakan, konsisten. Kalau sudah yakin memakai itu, laksanakan. Kalau sudah yakin memakai model penelitian ini, laksanakan. Jadi tidak usah bingung nanti. Ketika di lapangan seperti itu ya konsisten apa yang sudah kalian tulis dan kalian ingin rencanakan dalam penelitian. Baik, berakhir sudah webinar series ketiga Studi Wacana PGSD Universitas Bina Kudus. Ucapan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Fajri RPD, Kaprodi PGSD Ibu Siti Masfuah MPD, tim webinar ya, tim webinar ada Bu webinar Studi Wacana PGSD, ada Bu Sofika selaku penanggung jawab, ada Bu Diana, ada Pak Arsyad, ada Pak Udin. Terima kasih banyak dan seluruh dosen dari PGSD UMK yang secara rutin menyelenggarakan. Jangan lupa akan ada webinar series selanjutnya ya, yang akan membahas hal-hal aktual tentang akademik. Kemudian tentu saja yang terakhir untuk seluruh peserta webinar Studi Wacana PGSD UMK, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dari saya selaku moderator juga minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, juga menyampaikan terima kasih banyak. Sudah 2 jam lebih ini Pak Fajri, Bu Fuah ya, 2 jam lebih membahas tentang mix method. Seperti kata Pak Fajri tadi, 2 jam itu nggak cukup, nanti bisa dilanjutkan dengan kesempatan diskusi atau webinar yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak dari saya mewakili moderator dan mewakili program studi PGSD Universitas Bina Kudus. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena ini sudah mulai akan menguji coba PTM, pertemuan tatap muka. Jangan lupa tetap prokes. Terima kasih banyak. Mungkin sudah diakhiri ya Bu, Pak Fajri. Oke. Pengumuman Pak. Oh ya, ada pengumuman ya. Monggo, siapa tadi? Ya, pengumuman untuk webinar selanjutnya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman, sahabat-sahabati dimanapun berada. Untuk Rabu depan akan diisi tentang searching artikel jurnal di berbagai macam jurnal ya, kalau ada yang mau ikut. Pencarian jurnal dan untuk keluaran nanti kita mau kirim artikel di mana dan cara-caranya nanti akan dibimbing oleh narasumber kita Bu Sekar Dwi Ardianti. Oke, terima kasih. Ya Bu Vita, terima kasih. Ya, jangan lupa makasih Pak Deka. Minggu depan nantikan pengumuman lebih lanjut karena ini juga penting, keluaran, kemudian searching jurnal, bagaimana mencari jurnal yang bagus, bagaimana nanti akan ada narasumber dari PGSD, Bu dosen PGSD, Bu Sekar Dwi Ardianti MPD, yang kebetulan beliau juga pengelola jurnal di jurnal LASIS di PGSD. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya akhiri. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Fajri yang bijak. Terima kasih yang bijak gitu ya. Pak Fajri, udah mulai itu Pak Fajri. Nanti turun langsung aja Pak Fajri. Saya itu kalau dikatain Pak Fajri yang bijak itu langsung seneng aku Bu Sofika. Ya. Masya Allah. Wafernya menunggu di bawah. Ada wafer, ada aqua. Ya Allah, aqua. Adika,